Bagian 10. Suci membuatku dejavu. Aku merasa trauma aku akan menguasai otakku lagi. Aku tidak menyangka Suci bisa melakukan hal senekat itu. Dia tersenyum padaku dan menyayat urat nadinya hingga mengucur banyak darah segar dari sana. Aku segera berlari keluar kamar melewati semua kerabat. Namun penghalang terbesarku menghadang. Dia tidak mungkin membiarkanku pergi meninggalkan pengantinku. Bagiku dialah ibu negara yang harus dipatuhi oleh seluruh rumah, Umi Kulsum. Tapi Suci dalam bahaya. Nyawanya ada di ujung tanduk. Mau kemana kamu, Arya? Umi menatapku dengan wajah curiga. Beliau mencekal tanganku. Jika aku memberikan alasan yang tidak masuk akal, pasti dia akan mengurungku. Aku harus pergi, Umi. Mau kemana kamu malam-malam begini meninggalkan istrimu? Tanya Umi yang emosi melihat kelakuanku. Aku benar-benar kalut. Waktuku tidak banyak. Jika hanya untuk berdebat dengan Umi akan panjang urusannya. Alin sedang datang bulan, Umi. Ujarku memberikan alasan yang tidak masuk akal. Tapi cuma itu yang terlintas di benakku. Kamu harus sabar, Arya. Tunggu Alin sampai suci. Umi menyebut kata suci dan itu membuatku gemetar. Aku tidak tahan, Umi. Aku tidak ingin memperkosa Alin dalam keadaan datang bulan. Aku hanya berkilah. Semua kerabat yang mendengar penuturanku mulutnya menganga, termasuk Umi. Fix, Umi melepas tanganku. Aku tidak peduli jika aku akan menjadi bahan gosip. Tiba-tiba saja kalimat itu keluar dari mulutku. Mulutmu disensor, Arya! Teriak Umi menggema di mana-mana. Pasti beliau malu. Tapi aku tak peduli. Yang penting Umi membiarkanku pergi. Aku berlari menuju mobilku yang kuparkir di samping kamar Alin. Samar-samar aku mendengar Umi Naya dan Alin berbincang. Alin, apa yang terjadi? Bukannya kamu sudah selesai datang bulan 2 hari yang lalu? Itu adalah Umi Naya. Alin belum siap, Umi, makanya Mas Arya keluar. Nah, kamu jangan begitu. Sudah kewajiban kamu melayani suami. Nasihat Umi Naya pada Alin. Maafkan aku, Alin. Belum apa-apa aku sudah berbohong dan membawa-bawa namamu. Demi menutupi aibku, kamu membuat dirimu terlihat salah di mata Umi Naya. Dan secepat mungkin aku memasuki mobil dan melajukan mobilku dalam kecepatan penuh. Beruntung aku ingat alamat yang tertera di kertas kecil yang Suci berikan padaku di atas panggung. Aku menggunakan aplikasi ponsel pintar dalam HP-ku agar lebih cepat menemukan alamat rumah yang disewa Suci. Ternyata alamatnya tak jauh dari rumah Alin. Aku mendobrak pintu. Cuma ada 2 kamar di sana. Sekali aku membuka kamar, aku sudah menemukan Suci yang tak sadarkan diri di lantai. Begitu banyak darah berceceran. Masa laluku bersama Kak Arfa mulai bergentayangan di pelupuk mata. Darah di sekujur tubuh kakakku Arfa. Masa lalu itu kembali muncul. Kak Arfa tewas di hadapanku karena aku. Aku tidak mau wanita yang kucintai juga tewas karena aku. Tubuhku kaku tak bisa digerakkan. Lelah membajiriku. Melihat secara langsung keadaan Suci membuatku syok. Aku berusaha menguasai diriku agar aku tidak terjerumus lagi ke dalam gelapnya alam bawah sadarku. Aku harus senang. Harus tetap tenang agar aku tidak terbelenggu dalam gelapnya dunia lain. Traumaku yang sudah dinyatakan sembuh total kini mulai menyusup untuk kamu lagi. Suci membutuhkan aku, dan aku harus sadar sesadar-sadarnya. Aku berusaha menggerakkan tubuhku. Aku mengikat pergelangan tangan Suci untuk menghentikan pendarahannya, dan membawa Suci masuk ke dalam mobilku. Aku melajukan mobilku menuju rumah sakit terdekat, tempat ayahku dirawat dulu. Rasa bersalah menyeruak dalam hatiku. Ya Tuhan, selamatkan Suci. Jangan jadikan aku pembunuh untuk 2 kalinya. Mobilku melaju dengan cepat membelah jalanan dalam gelapnya malam. Akhirnya sampai juga kami di rumah sakit. Di sana sudah ada asisten pribadiku Nadia yang sudah kuhubungi tadi saat aku mencari rumah sewa Suci. Beruntung Nadia sudah mengurus semua keperluan di rumah sakit. Jadi Suci bisa segera ditangani. Dokter membawa Suci ke dalam ruang operasi. Aku begitu bingung menunggu jalannya operasi. Hatiku sangat terpuruk melihat keadaan Suci yang tak berdaya. Tuan, apa tidak sebaiknya Anda melapor ke polisi saja? Usul Nadia. Jangan.
Kau harus pastikan insiden ini tidak terendus media. Aku tidak ingin reputasi Suci hancur. Jangan sampai ada yang tahu masalah ini, termasuk keluargaku. Ya Tuhan, begitu rumit hidupku. Aku hanya ingin hidup tenang. Jika Suci terus seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak sanggup melihat Suci terpuruk seperti ini. Aku dilema di antara dua garis yang sama-sama aku sayang. Tiba-tiba bayangan Kak Arfa muncul, membuat kepalaku berkunang-kunang. Tuan, Anda kenapa? Cuma kata itu yang terakhir ku dengar, dan segalanya gelap. Beberapa saat kemudian aku terbangun. Aku merasa semua yang aku alami hanyalah mimpi. Seandainya aku tidak menikah, seandainya aku tahu kejadian seperti ini akan terjadi, aku lebih baik memilih menjadi bujangan. Kenapa harus ada yang terluka? Dadaku makin sesak. Aku dilema. Aku bingung harus bagaimana. Jika aku bersama Alin, Suci terluka. Jika aku bersama Suci, Alinlah yang terluka. Tuan, apakah Anda sudah baik-baik saja? Nona Suci berteriak-teriak histeris mencari Anda. Nadia, asisten pribadiku, membuyarkan lamunanku. Dengan kepala yang masih terasa sangat pening, aku pergi ke ruangan Suci. Dari kejauhan aku dapat mendengar teriakan histerisnya. Mas Arya, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Mas. Lebih baik aku mati saja, Mas. Kenapa kalian menyelamatkanku? Kenapa tidak kalian biarkan aku mati saja? Nona, tenanglah. Tenangkan dirimu. Luka Anda belum sembuh. Jika Anda terlalu banyak bergerak, nanti luka itu akan robek lagi. Tolong tenangkan diri Anda. Tenanglah, saya mohon. Ucap salah seorang dokter yang menangani kasus Suci. Aku semakin mempercepat langkah kakiku. Tak sanggup aku mendengar jeritan Suci. Kulihat Suci memberontak, menjabak rambutnya. Dia begitu berantakan. Sungguh aku tidak tahan melihatnya. Kudekap dia dalam pelukanku agar dia bisa tenang. Tenanglah Suci. Tenang, aku ada di sini untukmu. Suci mempererat pelukan kami. Dan dia menangis, menjerit. Dan ceritanya terdengar begitu pilu. Mas Arya, aku mohon, Mas, jangan tinggalkan aku. Aku tidak sanggup hidup tanpamu, Mas. Tenanglah. Tenang, Suci. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku ada di sini untukmu. Aku sangat mencintaimu, Mas. Kumohon jangan pernah tinggalkan aku. Ya, aku juga mencintaimu. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Percaya padaku. Kemudian dokter memberikan suntikan obat bius di lengan Suci agar dia bisa tenang. Dan dia pun tak sadarkan diri. Tuan, harus segera dilakukan tindakan ulang. Karena pergelangan tangan Nona Suci robek lagi. Jahitannya pun terbuka. Lakukan apapun yang terbaik untuknya. Beberapa jam kemudian Suci sadar. Dia terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Mungkin karena adanya aku di sampingnya. Mas, kau ada di sini? Iya. Suci terlihat menerawang. Seperti ada yang ia pikirkan. Mas, aku mohon. Apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan aku. Jika kau meninggalkanku, kau akan melihat jasadku, Mas. Apa yang kau katakan? Jangan katakan hal seperti itu lagi. Tolong, Mas, jangan tinggalkan aku. Aku sangat mencintaimu, Mas. Tidak bisa, Suci. Aku sudah menikah. Aku sudah memiliki istri. Kalau begitu, jadikan aku simpananmu, Mas. Kau pikir aku lelaki macam apa, Suci? Ya, hanya cuma dua, Mas. Jadikan aku simpananmu, atau kau melihat mayatku. Suci benar-benar membuatku gila, membuatku frustasi. Aku begitu bingung dan dilema. Seandainya keduanya mau jadi istriku, mungkin itu lebih baik. Mungkin itu bisa menjadi jalan keluar dalam kesulitanku. Wah, para orang tua pasti akan mengutukku. Tapi apakah Alin mau jika aku membawa madu untuknya? Tentu tidak. Mana ada perempuan yang mau dimadu? Jika aku disuruh memilih dalam keadaan tidak terpaksa, tentu aku akan memilih istriku Alin. Lalu apa yang akan terjadi jika Alin tahu aku memiliki simpanan? Iya, pasti dia akan menceraikanku dan meninggalkanku. Yang ada, aku akan membuatnya terpuruk. Lalu apa yang harus aku lakukan?
Aku tak memiliki jawaban. Aku tidak ingin menjadi alasan kematian seseorang untuk kedua kalinya. Apalagi dia adalah orang yang sangat kucinta. Maafkan aku, Alin. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Yang kulakukan adalah sebatas rasa kemanusiaan. Aku berjanji tidak akan pernah menyentuhmu. Jika suatu saat nanti kau ingin lepas dariku, aku akan ikhlas menerimanya. Aku tidak akan menyentuhmu agar saat kau pergi dariku, kau tidak akan merasakan kerugian. Tapi jika kalian mau menerima aku poligami, aku akan adil kepada kalian. Begitu menyakitkan rasanya jika kita menjadi alasan kematian seseorang. Aku pernah mengalami satu kali. Karena aku, Kak Arfa meninggal. Bahkan sampai sekarang pun sakitnya masih terasa. Aku tidak ingin kehilangan akal sehatku lagi. Aku tidak ingin kehilangan kewarasanku lagi. Beberapa hari kemudian aku membawa Alin ke Jakarta. Aku membawa Alin ke rumah yang aku beli 1 bulan yang lalu. Rumah yang rencananya akan aku tinggali bersama Alin dan anak-anak kami kelak. Ternyata rencana aku berubah haluan. Kami hidup satu atap namun seperti orang asing. Alin istriku adalah gadis yang baik dan penurut. Dia ternyata adalah gadis pendiam. Sangat berbeda dengan Alin kecilku dulu yang hiperaktif dan selalu menyerangku bahkan menggigitku jika aku menggodanya. Istriku juga rajin beribadah. Terlihat setiap hari jam 3, ia sudah terbangun untuk memasak nasi dan lauknya biasanya dia memasak sekitar jam 5 setelah ia selesai mengaji. Setiap pagi aku selalu mendengarkan suara merdu istriku dalam melantunkan ayat-ayat suci itu dari balik kamar. Tidak hanya itu, masakan istriku juga sangat lezat. Aku tidak pernah melewatkan makan di rumah. Selain karena masakan istriku lezat, aku juga ingin menghargai jerih payahnya yang sudah susah payah memasak untukku. Dia tidak pernah membuatku kelaparan saat aku berada di rumah. Dia selalu melayaniku sepenuh hati. Sungguh, aku adalah suami yang beruntung mendapatkan istri sebaik Alin. Tidak ada orang ketiga di antara kami. Aku sudah bertekad untuk tidak menyentuh Alin. Tapi diam-diam aku selalu memperhatikan kebiasaannya. Hati dan tubuhku bertolak belakang dengan cara berpikirku. Aku pikir mudah untuk menahan hasrat untuk tidak menyentuh Alin. Nyatanya, hidup satu atap dengan istriku adalah godaan besar untukku. Apalagi dengan status kami sebagai suami istri. Tubuhku selalu merongrong untuk menuntut ke hakku. Apalagi saat Alin berjalan di hadapanku hanya mengenakan handuk kecil, membuat pertahananku mulai goyah. Pikiranku berkelana kemana-mana. Kerjaan kantorku yang harusnya selesai tak kunjung usai, karena terbayang-bayang pamors Alin. Semua ini gara-gara Suci. Andaikan dia bisa menerima takdir, tentu hidupku tak akan kacau seperti ini. Aku sendiri heran, kenapa laki-laki banyak yang ingin berpoligami, sedangkan aku hanya dengan 2 wanita saja sudah membuat kepalaku pusing. Aku mendair dingin, agar bisa melepas dari gelora hasratku yang mengungkungku. Aku sendiri heran kenapa langkah kakiku malah menggiring kakiku memasuki kamar Alin. Sial, kenapa Alin tidak memakai pakaian seksi seperti itu? Membuat otakku semakin menggila. Aku menghampirinya mengambil selimut dan menutupi tubuhnya. Kuperhatikan wajah polosnya. Aku tak tega melihat air mata dan kesedihannya. Aku tahu dia sering menangis untukku, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sial. Menatapnya terus-menerus seperti ini membuat sesuatu terbangun. Aku harus segera pergi sebelum aku benar-benar kehilangan kendali. Aku bangkit dari ranjang Alin dan bergegas pergi. Namun baru beberapa langkah kakiku mengayun, langkahku terhenti. Tapi, cicip sedikit tidak apalah. Dia kan istriku. Toh, Alin tidak akan tahu, dia kan sedang tidur. Aku ini laki-laki normal, dan dia yang menggoda aku. Jadi, kecup keningnya, baunya harum dan menenangkan. Tapi aku masih belum puas. Kucium kembali pipi, mata, hidung. Tapi aku belum cukup puas juga. Kini kupandangi bibirnya. Aku sangat penasaran seperti apa rasa ciuman. Karena dengan Suci pun aku tak pernah. Aku tidak pernah tahu rasanya ciuman di bibir itu. Kuberanikan diri mengecup bibir ranum itu secepat kilat. Jantungku bergemuruh. Ku coba lagi berlama-lama di sana. Jantungku semakin tak karuan. Aku tersentak saat Alin mulai melenguh. Jantungku serasa mau copot. Lebih baik aku pergi dari kegilaan ini daripada aku ketahuan nyolong. Keesokan harinya,
Serapat-rapat bangkai ditutup, baunya akan tercium juga. Seperti perselingkuhanku yang sudah diketahui oleh Alin. Untuk pertama kalinya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kami setelah kami menikah selama 2 bulan. Karena perselingkuhanku yang ketahuan, Alin terus-menerus menyalahkanku. Aku tahu aku salah, tapi karena Suci memfitnah Alin, maka aku menyudutkan Alin. Karena aku pikir Alin benar-benar memukuli Suci dan mempermalukannya di hadapan banyak orang. Aku menyuruh orang untuk menyelidiki apapun yang dikatakan Suci. Ternyata dugaanku salah. Harusnya aku lebih percaya pada Alin. Aku sangat menyesali kebodohanku. Aku benar-benar suami yang bodoh. Tapi aku begitu pengecut untuk meminta maaf pada Alin. Aku pun sangat malu padanya. Menatap matanya pun aku tak mampu. Aku merenungkan semua perkataan Alin. Malam itu, dia terlihat begitu menyedihkan. Aku tak tega melihatnya seperti itu. Semua ini karena salahku. Karena kebodohanku dia menderita. Pagi hari sebelum berangkat ke kantor, aku mampir ke rumah Suci untuk menegaskan hubungan kami. Lagi-lagi aku mengakhiri hubungan kami. Aku sudah tidak peduli dengan Suci. Dia meraung-raung menangis memohon padaku, tapi tak kuhiraukan. Aku tetap pergi meninggalkannya. Baru beberapa jam aku bekerja di kantor, asisten rumah tangga Suci menghubungiku bahwa Suci melakukan percobaan bunuh diri lagi dengan meminum 1 botol pil obat tidur. Suci benar-benar membuatku frustasi dan stres. Dia selalu berhasil menekanku, mengancamku akan bunuh diri jika aku mengakhiri hubungan kami. Bahkan dia selalu menyalahkanku atas kematian Kak Arfa. Aku segera pergi menuju rumah Suci. Untung rumah Suci dekat dengan kantorku. Aku tidak mau memanggil ambulan karena itu akan memicu perhatian banyak orang. Aku membawa Suci ke rumah sakit. Beruntung nyawanya masih tertolong. Lagi-lagi aku menjadi laki-laki yang pelin-pelan tidak punya pendirian. Melihat Suci yang tidak berdaya, aku pun luluh dan menuruti semua permintaannya. Aku merasa sangat bersalah pada Alin. Semalaman Alin pasti menangis karena tadi pagi aku melihat mata Alin begitu bengkak. Ingin sekali aku meminta maaf dan memperbaiki rumah tangga kami. Tapi aku malu. Nyatanya hubunganku dan Suci belum bisa berakhir. Beberapa hari setelah pasca Suci melakukan percobaan bunuh diri, sebelum ke kantor dan sepulang dari kantor, aku selalu mampir ke rumah Suci untuk memastikan keadaan Suci baik-baik saja. Karena keadaan wanita itu sedang tidak cukup sehat. Anehnya setelah Suci melakukan percobaan bunuh diri, dia semakin agresif padaku. Biasanya jika aku tidak mau, dia tidak akan memaksa. Tapi Suci terus-terus saja memaksaku dan merayuku. Padahal selama 5 tahun berpacaran dengan Suci, aku selalu menjaganya. Aku hanya berani mencium kening atau pipinya saja. Dan Suci tidak keberatan dengan hal itu. Aku laki-laki dan aku normal. Dia terus merayuku. Jelas aku tak tahan. Dia adalah kekasih haramku. Tentu aku masih memiliki batasan. Pernah Suci merayuku untuk melakukan hubungan intim, tapi aku menolak dengan sangat keras. Andaikan Alin yang agresif padaku, mungkin aku akan langsung melucuti pakaiannya. Bersama